Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di dalam mata kuliah atau di dalam kurs fikih muamalah kontemporer. Dengan berdasarkan nama sendiri kita tahu bahwasanya mata kuliah ini kita akan membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan kontemporer yang ada di bidang muamalah. Kita akan lihat dari tinjauan fikihnya dan bagaimana hukum dari permasalahan tersebut. Kita lihat di samping, ini lihat. Apa ini? Kita mungkin sering mendengar istilah uang digital, cashback, bagaimana jual beli online, Bitcoin, e-money, ataupun yang terbaru adalah aset kripto, kriptografi, kemudian ada terkait dengan fintech, bagaimana hukum membayar zakat secara digital, sedekah online, bagaimana hukumnya seorang menjadi reseller, dropshipper, MLM, franchise, dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran secara umum apa permasalahan-permasalahan baru yang terjadi di sekitar kita saat ini. Nah, ini akan menjadi topik pembahasan utama dari materi kita. Termasuk juga beberapa akad baru yang diterapkan di lembaga keuangan syariah, baik yang terkait dengan murabahah, ataupun mudharabah, ataupun musyarakah, ataupun salam, seperti dengan salam paralel. Dan bagaimana kalau akad-akad ini dilaksanakan ataupun diaplikasikan dalam bentuk teknologi digital seperti dalam fintech. Ya. Mata kuliah ini bobotnya adalah 3 SKS dan wajib untuk semester 4 di prodi perbankan syariah dengan prasyarat harus sudah menempuh mata kuliah fikih dan juga mata kuliah fikih muamalah. Kenapa? Karena di awal pertemuan saya nanti akan membahas secara umum terkait dengan prinsip-prinsip dasar dari fikih muamalah. Sedangkan detailnya Anda sudah belajar di mata kuliah fikih muamalah di semester sebelumnya. Sehingga ini adalah lanjutan dari mata kuliah fikih muamalah. Dari mata kuliah ini diharapkan pertama Anda bisa memahami prinsip-prinsip umum dalam muamalah. Apa sih prinsip-prinsip umum dalam muamalah? Kita tahu bahwasanya ada satu kaidah umum dalam muamalah, itu al-aslu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiyah. Kita tahu bahwasanya hukum asal secara umum dalam muamalah itu adalah boleh, selama muamalah tadi tidak mengandung hal-hal yang diharamkan secara syariat. Jadi kalau kita melihat suatu muamalah baru, hukum dasarnya apa? Boleh. Sampai kita menemukan adanya praktek di dalam muamalah baru tadi yang mengandung larangan yang ada di dalam syariat. Ini contoh dalam prinsip umum dalam muamalah. Dalam prinsip umum dalam muamalah juga diantaranya adalah muamalah itu berbasis pada adat. Mabniun alal adat. Jadi kembali kepada adat dalam masyarakat. Contoh sekarang kita lihat masyarakat sudah familiar dengan yang namanya e-money, dengan uang digital. Bagaimana hukumnya? Kalau semua masyarakat sudah menerima hal tersebut, maka uang digital apapun bentuknya sudah bisa dianalogikan atau diartikan sebagai uang. Sehingga ketika kita menggunakan uang tadi untuk membayar zakat boleh, sebagai alat transaksi boleh, dan juga tidak boleh adanya riba di dalam uang digital tadi, karena hukumnya sudah seperti hukum uang pada umumnya. Ini apa? Karena prinsip dalam muamalah bahwasanya muamalah itu adalah mabniun alal adat, berdasarkan pada adat. Yang kedua, dari mata kuliah ini kita akan memahami bagaimana metode ijtihad dalam permasalahan muamalah. Bagaimana para ijtihad, bagaimana para mujtahid, para ulama ketika menemukan permasalahan muamalah baru. Bagaimana metode ijtihad yang mereka lakukan. Kita tahu bahwasanya di antara metode ijtihad ada taqihul manat. Di situ ada al-farqu baina halal wal haram. Dan ada yang metode taisir al-manhaji dan lain sebagainya. Artinya apa? Ada metode-metode ijtihad yang dilakukan, diantaranya tadi yang dilakukan oleh taisir al-manhaji, metode kemudahan,
Yang kedua ada metode terkait dengan membedakan mana yang haram, mana yang halal, dan ada metode bagaimana mencari sebetulnya ilah hukumnya ini apa sih? Ilah hukum dari muamalah ini apa? Kenapa muamalah yang dilarang? Oh karena sebab ini. Ketika sebab ini nggak ada, berarti muamalah tadi kembali kepada hukum asal. Nah ini kita adalah sebagai memahami metode ijtihad dalam permasalahan muamalah. Yang ketiga, mengaplikasikan prinsip muamalah dalam permasalahan muamalah kontemporer. Sebagaimana contoh-contoh yang tadi saya sebutkan. Materi yang kita akan bahas selama pembelajaran di fikih muamalah ini ada pertama karakteristik fikih muamalah. Ini sebagai pengantar dan juga sebagai review dari mata kuliah fikih muamalah sebelumnya. Kemudian dari situ kita akan membahas tentang metode ijtihad, bagaimana para ulama dalam memahami dan juga menghukumi permasalahan muamalah yang baru, metode ijtihad yang dilakukan apa saja. Yang ketiga, kita akan membahas terkait dengan akad mu'allaq, karena sebagian besar akad ataupun kontrak yang diterapkan saat ini itu hukumnya adalah mu'allaq, menggantung. Dalam artian menggantung di sini ada prasyarat-prasyarat tertentu yang mencegah terjadinya implementasi dari akad tersebut. Nah, bagaimana hukum takliknya di sini? Sebagai contoh, jual beli kita tahu bahwasanya jual beli itu ada jual beli cash. Kita bayar, kemudian kita terima barangnya. Nah, sekarang dalam jual beli online, kita sudah kirim barang, sudah membayar, dan juga pembeli penjual sudah menyerahkan barangnya, tetapi melalui jasa pengiriman. Apakah ini termasuk jual beli secara langsung atau jual beli secara tidak langsung? Nah, ini kita akan memahami dari segi takliknya nanti. Kemudian ada hybrid kontrak. Di dalam beberapa praktek di lembaga perbankan, itu semuanya menggunakan hybrid kontrak. Penggabungan antara akad wakalah dengan ijarah, antara mudharabah dengan musyarakah, antara qard dengan ijarah, antara jual beli dengan antara jual beli dengan wakalah, atau dalam kalau yang IMBT antara ijarah dengan jual beli, antara ijarah dengan hadiah. Apakah ini boleh berkumpul atau ada batasan-batasan tertentu kapan boleh berkumpul, kapan tidak boleh berkumpul? Hybrid kontrak itu artinya ada satu akad baru yang itu menggabungkan dua akad atau lebih. Kemudian ada yang kita akan bahas terkait dengan transisi akad, bagaimana satu akad itu berubah statusnya. Contoh di IMBT, ijarah mudharabah tamlik, awalnya adalah akad sewa, tetapi di akhir berubah menjadi apa? Bisa akad jual beli, bisa akad hibah. Nah, setelah itu kita akan membahas terkait dengan permasalahan kontemporer di akad jual beli seperti tadi cashback, kemudian ada terkait dengan harganya menggunakan uang digital, terkait dengan serah terimanya, terkait dengan objek akadnya. Bagaimana kita hukumnya kalau misalkan kita melakukan top up? Itu termasuk akad jual beli atau bukan? Nah, nanti akan kita bahas di situ. Kemudian kita akan bahas terkait dengan permasalahan berakad, terkait dengan akad ijarah. Kita tahu biasanya di lembaga keuangan ada pembiayaan multi jasa untuk jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, kita juga akan membahas terkait dengan permasalahan kontemporer seputar akad serka kerjasama seperti MLM, franchise, reseller, agen, termasuk juga nanti di dropshipper. Apakah dropshipper itu termasuk akad syirka ataupun akad jual beli tersendiri? Dan yang terakhir kita membahas tentang permasalahan kontemporer seputar akad tabarruk. Bagaimana hukum sedekah online? Bagaimana hukum zakat dengan fitur digital melalui kanal digital. Nah, untuk referensinya di sini saya menggunakan pertama referensinya dari standar syariah dari IUV dan juga dari himpunan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, itu referensi utamanya. Kemudian ada referensinya yang lain adalah Muamalah Maliyah Mu'asyirah fil Fiqh Islami karya Dr. Muhammad Usman Zubair, dan juga Buhus fil Fiqh Muamalat Maliyah Mu'asyirah karya Al-Qurtubi, dan Muamalat Maliyah Mu'asyirah karya Wahbah Suhaili, dan Fiqh Muamalat Maliyah Al-Masrafiyah Mu'asyirah Qiraat Jadidah karya Dr. Najih Hamad. Kalau dalam bahasa Indonesia kitabnya
Ini saya ngambil dari Fikih Muamalah Kontemporer jilid 1 sampai 4 karya dari Dr. Oni Sahroni, dan juga beberapa jurnal seputar fikih muamalah kontemporer. Oke, demikian pengantar dari mata kuliah fikih muamalah kontemporer. Sampai jumpa lagi di pertemuan ataupun di materi berikutnya terkait dengan karakteristik fikih muamalah. Terima kasih, kurang bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.